menyelisihi petunjuk Nabi dalam beribadah. Tidak berittiba, tidak mengikuti tuntunan Nabi dalam beribadah. Dia sholat tapi suka-suka dia, sesuai selera dia. Bahkan mungkin mengikuti ajaran gurunya, ustadznya, ulamanya, syekhnya, kiainya. Tetapi cara sholatnya menyimpang dari cara sholat Nabi. Puasanya, doa zikirnya, dakwahnya, haji dan umrohnya menyimpang dari petunjuk Nabi. Ini yang menyebabkan ibadahnya ditolak oleh Allah. Meskipun niatnya ikhlas 100%, 200%, bahkan 1000%. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada niat untuk mencari kepentingan dunia. Tapi kalau caranya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka pasti ditolak oleh Allah. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada syariatnya dari Allah dalam Al-Quran, tidak ada syariatnya dari Nabi dalam hadis yang sahih, fahuwa raddun, pasti amal ibadah tersebut ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah, meskipun dia menganggap berbuat baik. Makanya dalam ayat tadi yang kita bacakan surat Al-Kahfi ayat 103, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang amal ibadah mereka tersesat di dunia sedangkan mereka mengira sedang berbuat kebaikan. Dan ini ada pada kelompok atau golongan ahlul bid'ah. Mereka merasa berbuat baik, sedang mengerjakan amal soleh, tapi dalam pandangan Allah, menurut kacamata syariat Islam, itu bukan kebaikan. Syarat suatu amalan dan ibadah dikatakan sebagai amal soleh apabila dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Dua syarat ini yang menjadikan amalan menjadi soleh. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, tidak diwujudkan oleh pelakunya, pasti amal tersebut dihukumi oleh Allah sebagai amal toleh. Bukan soleh, toleh. Amal yang buruk. Amal yang pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Al-Mulk atau Tabarak, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dat Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling bagus, yang paling baik amal ibadahnya? Ahsanu amala ditafsirkan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama as-salafus salih dari generasi atba'ut tabi'in. Apa kata beliau? Ahsanu amala adalah qal akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Maksudnya bagaimana? Paling ikhlas dan paling benar. Kata beliau, ketika ditanya oleh murid-murid beliau, ya Syekh, apa yang kau maksud dengan akhlasu wa aswabuhu? Beliau Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa sawaban, khalisan liwajillah wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasannya. Kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya amal ibadah apapun apabila dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah, tapi caranya tidak benar, maka pasti ditolak oleh Allah. Demikian pula sebaliknya, amal ibadah apapun jika dikerjakan dengan niat, dengan cara yang benar, tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah, juga tidak diterima oleh Allah. Ditolak pasti. Sampai amal tersebut dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan sunnah, petunjuk dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.